Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya, Syarifuddin SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, SMP Negeri 32 Jakarta. Pada kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif mempunyai 3 ranah. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia, dalam hal ini murid, didasari dari motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru dibagi menjadi 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Setelah kita belajar dari posisi kontrol seorang guru yang diawali dari posisi penghukum, saya pada awalnya sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya masih menerapkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan sampai di modul 1.4 budaya positif, maka berangsur-angsur saya belajar untuk menempatkan diri saya menjadi seorang manajer. Menjadi seorang manajer yang dilakukan guru adalah berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau yang berhasil pada murid. Perlu adanya keyakinan kelas. Guru berperan dalam merancang dan menggagas keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam kelas tersebut. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer
menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sampai kepada tahap budaya positif. Koneksi antar materinya adalah didasari dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari modul 1.1 dan dilanjutkan di nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2 dan di modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi sudah saya pahami. Seluruh konsep inti ini adalah dasar kita sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam tindakan dan dikolaborasikan dengan seluruh warga sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari penerapan segitiga restitusi. Ternyata ketika kita menyelesaikan permasalahan pada murid, harus mempertimbangkan 3 tahapan, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Tidak lagi memakai cara menjatuhkan langsung hukuman kepada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada murid. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa malu. Ternyata selama ini saya banyak keliru dalam cara mendisiplinkan murid-murid saya. Dan tentunya ini menjadi motivasi bagi diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah motivasi intrinsik pada murid sudah mulai diterapkan untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai luhur, merubah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, jujur, posisi saya adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah pada murid. Perasaan saya saat itu merasa kasihan karena murid harus melaksanakan hukuman yang saya berikan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya mulai berubah menjadi pemantau dan berangsur menjadi manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan murid.
Perasaan saya merasa santai dan enjoy karena saya sadar ketika permasalahan datang, saya hanya perlu merubah sudut pandang saya ke hal yang positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jujur belum. Karena dulu saya berpikir ketika murid melakukan pelanggaran di sekolah, padahal mereka sudah tahu konsekuensi dari apa yang dilakukan. Jika melanggar itu sudah merupakan resiko yang harus dia tanggung. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang perlu saya perhatikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu melakukan kolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua murid. Dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan bisa dapat saling mengingatkan dalam hal-hal baik dan positif. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 di dalam rangkaian modul 1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.